Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui mana binatang yang diharamkan untuk dimakan. Selain itu juga kita harus memastikan binatang yang disembelih menyebut asma Allah. Kemudian terdapat sumber hukum larangan memakan binatang haram. Beberapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang jenis-jenis binatang haram. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dalam hadis juga disebutkan jenis-jenis binatang haram untuk dimakan. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 3136 dan hadis riwayat Muslim nomor 1568. Nah, ada beberapa jenis binatang haram yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-Maitatu atau bangkai, kemudian ada Lahmul Khinzir atau daging babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, Al-Munqaniqatu atau hewan yang tercekik kemudian mati, Al-Mauquzatu atau hewan yang terpukul kemudian mati, ada juga Al-Mutaradiyatu atau hewan yang jatuh kemudian mati, An-Natihatu atau hewan yang ditanduk kemudian mati, dan terakhir ada Zubiha alan nusuk, yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis binatang haram. Pertama, haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya sudah haram, jelas-jelas haram. Seperti yaitu babi. Semua yang berkaitan dengan babi, baik kulitnya, dagingnya, minyak, lemak, dan lain-lainnya diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun. Kemudian ada anjing. Anjing ini adalah salah satu binatang al-khaba'ith, yaitu yang buruk dan menjijikan. Kemudian semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Yang seterusnya adalah semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, atau kelelawar. Nah, kemudian ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, dan burung gagak. Itu adalah contoh-contoh binatang yang harus dibunuh dan dagingnya haram dimakan. Kemudian ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antaranya adalah lebah, burung suradi, katak, semut, dan burung hudhud. Binatang yang menjijikkan. Semua yang menjijikkan termasuk binatang seperti cacing, kutu busuk, dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, dan belatung. Itu adalah binatang yang menjijikkan dan haram untuk dimakan.
Kemudian kita akan membahas tentang binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar, yaitu binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Maka jika seekor binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah akan menjadi bangkai dan haram dimakan. Kemudian ada bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan tidak dibenarkan oleh syara. Seperti apa? Seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesyirikan lainnya. Kemudian ada jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis seperti bangkai atau kotoran lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada keledai jinak, tapi ini masih menjadi perdebatan oleh para ulama. Nah, sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian binatang haram, kemudian sumber-sumber yang melarang dan jenis-jenis binatang haram. Nah, kita juga harus mengetahui tentang cara menghindari binatang haram. Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal, maka akan tumbuh dan muncullah kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya, apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram, tentunya itu akan berdampak negatif bagi tubuh kita. Nah, itu perlu cara supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Nah, ada beberapa langkah tentunya untuk senantiasa agar terhindar dari makanan yang haram. Yang pertama adalah selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, kemudian waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Nah, kemudian kita harus pandai-pandai mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Baik itu kita mencarinya di media online dan sebagainya. Yang keempat yaitu mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga kita memiliki keimanan yang kuat serta mampu menghindarinya. Seharusnya kita harus meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya menjadi penyakit, menjadi sarang penyakit terhadap tubuh kita. Nah, kita harus meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh. Kemudian menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain. Tidak semua Allah menciptakan binatang itu untuk dimakan. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, kita harus mengetahui mana binatang haram agar apa? Agar tidak menggunakan obat-obat dari hewan yang haram. Biasanya ada orang suka itu menggunakan binatang yang haram untuk dijadikan obat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akibat mengonsumsi binatang haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang memakan makanan haram. Di antaranya adalah merusak organ tubuh yang tidak memakannya. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram. Di antaranya adalah merusak organ-organ tubuh yang memakannya.
hidupnya. Kemudian dapat terjangkit berbagai penyakit jasmani dan rohani. Kemudian tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dan yang keempat adalah dalam hidupnya dia merasa tidak senang dan tenang, selalu gelisah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang suka memakan makanan haram, makan binatang haram. Kemudian ada susah menerima ilmu kebenaran. Pasti karena hatinya udah tertutup oleh hal-hal yang haram. Nah, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seseorang melanggar perintah Allah, maka siap-siap untuk mendapat murka dan azab. Dia menyebutkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Nah, begitulah kira-kira akibat dari kita mengonsumsi makanan yang haram. Nah, dari beberapa makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah-hikmah diharamkannya beberapa jenis binatang, yaitu contohnya babi. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacipita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Nah, babi itu jelas haramnya, tidak bisa dipungkiri lagi. Kemudian kita ambil hikmah tentang bangkai. Mengapa bangkai diharamkan? Diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Nah, binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan untuk dimakan. Karena apa? Karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan seseganya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh pengembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah. Dan apabila mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antar dua kerbau, mengadu dua ayam itu sehingga ayam tersebut mati misalnya, maka binatang itu akan menjadi haram. Binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas, di dalamnya terdapat unsur pengharaman bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas, di mana hal ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan oleh binatang buas seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya. Nah, kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah buat orang-orang yang mukmin. Dari kelima hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan dari binatang oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah besar. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang binatang haram, dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya, kemudian dasar hukumnya, kemudian akibat mengonsumsi binatang haram, dan hikmah apa saja ketika kita tidak minum minuman haram. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita, semoga bermanfaat, dan saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.